Shalom. Shalom. Kami ucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali. Sekalipun Bapak Ibu, kita tidak bisa berjumpa secara langsung dalam suasana yang banyak malam ini, dalam merayakan hari Natal, tapi hal itu tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam Tuhan, bahwa Dia begitu baik, Dia sangat baik dalam kehidupan kita, sehingga malam ini memberikan kita suatu kesempatan untuk memuji dan memuliakan namanya, merayakan Natal sekalipun kita berada di tengah-tengah pandemi. Namun Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita malam ini, kami mohon bagi kita semua untuk mengaktifkan mute-nya di HP kita masing-masing atau di laptop, supaya ibadah kita bersama malam ini berjalan dengan baik untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita bersama. Poin pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, laporan ketua panitia. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, sambutan-sambutan yang pertama dari ketua PDKMB Bandung Cimahi. Yang kedua, ketua Hikmat Bandung Cimahi. Dan poin yang kelima yaitu Ramatama. Saat ini Bapak Ibu kita masuk dalam laporan ketua panitia. Kami silahkan. Selamat malam, Bung Imelo. Untuk semua anggota Persekutuan Doa Mapalampang Batu, yang saya hormati, hamba Tuhan dan Majelis Gereja Toraja Jemaat Bandung, hamba Tuhan dan Majelis Gereja Toraja Jemaat Cimahi, hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kibait Jemaat Bandung, hamba Tuhan dan Majelis GPDI Pakusarakan, begitu juga dengan yang saya hormati pengurus PDKMB dan juga pengurus Hikmat. Terima kasih malam ini sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama merayakan Natal bersama Persekutuan Doa Keluarga Mapalampang Batu Bandung, Cimahi dan sekitarnya. Saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya untuk pengurus PDKMB yang sudah mendukung kami untuk bisa merayakan Natal pada tahun ini. Sebelum dan sesudah Natal ini dimulai, saya menyadari saya sebagai ketua ataupun persiapan kami ada kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi yakin kami coba untuk melakukan yang semaksimal mungkin karena Natal tahun ini sedikit berbeda dengan Natal-Natal tahun sebelumnya. Yang kita lakukan adalah Natal semi onsite, yaitu petugas berada di satu tempat untuk melakukan kegiatan ibadah dan kita mengikuti secara virtual. Akhir kata saya mengucapkan selamat beribadah, selamat merayakan Natal, salam kasih dari kami semua. Terima kasih juga untuk teman-teman panitia yang sudah berjeri lelah mempersiapkan Natal ini. Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan memperhitungkan semuanya menjadi satu kebenaran untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pak Ketua Panitia Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam poin yang ketiga yaitu ibadah. Dengan rasa sukacita kita bersama malam ini, dengan sebuah tema yang luar biasa yang kita nikmati bersama. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 22. Ini adalah suatu hal yang akan membentuk kita semakin kuat dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Bahwa sekalipun kita berada di tengah-tengah pandemi Bapak Ibu, akan kita semakin memiliki kasih dalam Kristus. Kasih yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan Natal di hatiku. Seperti palungan
Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan kepadamu. Bapak Ibu, sidang masa Natal disilahkan untuk berdiri. Seperti balungan layakkanlah hatiku. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti balungan layakkanlah hatiku. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku hanya bersama-Mu, kan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Salam dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, disilakan duduk kembali. Kita lanjut dalam pujian kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99, Gita Sorga Bergema. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Dan sebentar kita lanjut dengan pujian dari Pulau dan Benua.
Kita surga bergema, Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta berlalu berkabar baik. Lahir Kristus Raja ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga Kristus Raja yang datang, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Bapak Ibu, kami mohon maaf ada gangguan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita kembali memuji dan memuliakan namanya. Kita memuji kepujian ini yang mengatakan dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
Kita akan masuk dalam pembacaan nubuat dan pengenapan Natal. Yang pertama akan dibacakan oleh William, Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Dan pembacaan yang kedua, Michael Claudio, Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Berita Natal yang pertama dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kegelapan atas terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan kandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Terima kasih. Saat ini kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin yang akan menyalakan lilin pada saat ini. Pertama, wakil dari Gereja Toraja Bandung. Yang kedua, wakil Gereja Toraja Cimahi. Yang ketiga, wakil Gereja Kebaik. Yang keempat, wakil GPDI. Kita akan sama-sama memuji Tuhan
dari Kidung Jemaat nomor 92, Malam Kudus. Kita menyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Dan setelah ayat 2, baru prosesi penyalaan lilin. Malam Kudus sunyi senyap. Sunyi senyap. Malam Kudus sunyi senyap. Malam Kudus sunyi senyap. Kabar Kristus, penyelamatan kita yang berkata, "Akulah terang dunia," dalam Yohanes 9 ayat 5. Lilin memberikan kehangatan. Mereka mengingatkan kita bahwa kita juga harus memberi kehangatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang hatinya dingin dan perlu dihangatkan dengan cinta kita. Lilin menyala dengan api. Hal ini mengingatkan kita akan api neraka yang abadi yang nantinya kita akan jika kita tidak bertaubat dan kita tidak mematuhi perintah Allah. Indah namun berbahaya. Mereka menghancurkan cahaya itu di setiap orang yang tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita kembali memuji Tuhan di ayat yang ketiga, malam kudus sunyi senyap. Puji nama Tuhan. Kita lanjut dalam pujian kita kepadanya. Kita sama-sama mengangkat pujian kita kepada Tuhan yang mengatakan kasih setia Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya-selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan.
kita akan menyaksikan persembahan pujian. Ikut petunjuk para malaikat, dekatlah cari sampai di parungan, dibungkus kambing. Mari melihat, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai, membuat nama yang dulu disabdakan kini ternyata bagi genapi. Sang Raja Damai membawa tanah abadi, sekarang akhir sorga bernyanyi. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Yang kudus, Engkaulah Raja Damai, benci kau ubah menjadi kasih, yang bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Tuhan Yesus memberkati kita dengan pujian ini. Menyanyikan kita, nyanyian sorak itu sangat bergembira dalam kehidupan kita. Bagi Allah Juru Selamat, Dia datang ke dunia. Bahwa kelahirannya membawa damai bagi kita semua. Saat ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Sajo. Karena itu Bapak Ibu kami persilahkan untuk berdiri. Kita mengangkat satu pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya.
Yesusku, Rajaku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita berdoa. Kami mohon hikmat urapan dari Allah saat kami sedang memuliakan Tuhan dalam rangka mengenang satu peristiwa akbar ketika Tuhan di dalam kemuliaannya di sorga berkenan untuk datang ke dalam dunia ini dalam rupa manusia, meninggalkan segala kemuliaan di sorga, datang ke dalam dunia yang penuh penderitaan karena ulah dosa manusia. Tetapi justru disitulah Allah menampakkan sebuah kasih yang melampaui batas-batas logika manusia. Hanya karena datang untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Datang untuk menggenapi janji penebusan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan Yesus Kristus telah menggenapinya melalui kelahiran dan klimaks ketika ia mati di atas bukit Golgota. Kami mohon hikmat dan urapan dari Allah saat ini, karena kami akan membuka dan merenungkan bahagian firman Tuhan. Tolong dan berkatilah kami semua Tuhan, terlangi hati dan batin kami dengan tuntunan Roh Kudus yang telah mengilhamkan firman ini, sehingga kami tidak salah dalam memahami, tidak keliru di dalam menafsirkan kebenaran-Mu, sehingga firman Tuhan akan menjadi pedoman dan kekuatan dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, berikanlah hikmat dan urapan bagi hamba-Mu, dan berbicara bagi umat-Mu pada saat ini melalui mulut bibir hamba-Mu. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam Kristus Yesus yang kami peringati kedatangannya malam ini, kami berdoa. Amin. Disilakan duduk kembali. Shalom. 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 Selamat malam dan selamat bertemu bagi ibu dan saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik yang berada dalam ruangan ini maupun Bapak Ibu yang ada di tempat masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang berada di luar kota Bandung, bahkan mungkin ada di antara kita yang berada di luar Jawa pada saat ini. Tapi patut kita mengucap syukur dan berbangga di dalam Tuhan bahwa pada malam ini Tuhan mempertemukan kita bersama-sama melalui media virtual, di mana malam ini kita sama-sama dalam ibadah perayaan Natal yang disponsori oleh Persekutuan Doa Keluarga Pelampang Batu, Bandung, dan Cimahi. Sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun kita masih berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 atau COVID-19, namun Tuhan membuka jalan bagi kita walaupun dengan cara yang berbeda, tidak seperti 2 tahun yang lalu dan sebelumnya dalam merayakan Natal. Tetapi tentu harapan kita bersama-sama bahwa dengan situasi yang ada sekarang ini tidak akan mengurangi rasa bangga dan rasa syukur kita bagi kita semua sebagai anak Tuhan untuk memperingati peristiwa kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Sebab kedatangan Kristus itu adalah satu peristiwa yang paling menentukan nasib abadi seseorang di hadapan Tuhan. Saya ulang, kedatangan atau inkarnasi Allah melalui wujud atau rupa manusia yang kita bisa lihat di dalam diri Yesus Kristus itu
itu adalah sebuah peristiwa yang satu-satunya akan menentukan nasib abadi seseorang di hadapan Tuhan, atau nasib kekekalan seseorang di hadapan Tuhan. Bahwa siapa yang berada di dalam persekutuan dengan Dia, itulah yang akan menerima kekekalan bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Tapi siapa yang berada di luar persekutuan dengan Dia, itu juga yang akan menentukan nasib abadinya di luar Tuhan, yaitu akan mengalami penderitaan yang ada permulaan tapi tidak akan pernah berakhir. Itulah sebabnya saya mengistilahkan bahwa kedatangan Kristus adalah satu-satunya peristiwa yang sangat menentukan nasib abadi umat manusia. Dan itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada satu alasan bagi kita untuk mengurangi rasa syukur dan sukacita kita untuk menyambut perayaan Natal. Apapun itu caranya Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin di abad ketiga ketika mulai perayaan Natal itu dilaksanakan, bahkan dalam Alkitab ketika para gembala menyaksikan Natal itu sendiri, saudara-saudara, mungkin jauh lebih sepi, mungkin jauh lebih tidak mewah dari apa yang kita buat di masa pandemi sekarang ini, saudara-saudara. Bapak, Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mari saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita, ya, yang seperti yang ada di tema kita, saudara-saudara, dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Ya, saya ingin kita membaca secara bersama-sama di ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22 kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya akan teruskan di ayat yang ketiga. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. PGI memberikan tema pada tahun 2021 ini, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Dan dari tema ini saya mengajak kita untuk merenungkan subtema, yaitu mengamalkan kasih persaudaraan antar sesama dalam perspektif atau dalam pandangan kasih Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ajaran moral yang paling tertinggi yang dibawa oleh Yesus adalah kasih akan sesama. Saya ulang, ajaran moral yang paling tertinggi bahkan dari seluruh guru agama, tokoh agama, pendiri agama dari beberapa agama yang kita kenal sampai hari ini, saudara-saudara, satu hal yang mengagumkan bagi banyak orang dari ajaran moral, yaitu yang dibawa oleh Yesus atau Isa Al-Masih, yang dikenal orang di luar daripada kekristenan, adalah tentang kasih. Yaitu kita bisa baca dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-39. Sebetulnya ini adalah sebuah ajaran moral yang paling tertinggi dan secara logika sehat manusia sulit untuk kita terima, saudara-saudara. Iya. Di mana ketika Yesus berkata, ketika ada orang musuhmu menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, atau sebaliknya. Saudara,
Artinya apa? Yesus mengajarkan tentang kasih itu bukan melihat objek di mana kita akan melakukan kasih itu. Saya ulangi. Yesus mengajarkan dan memerintahkan perintah kasih. Kata perintah saudara-saudara itu kalau dalam bahasa Alkitab itu dalam tenesis atau kalimat itu berbentuk continuous tense. Artinya itu harus dilakukan terus secara berulang-ulang. Bukan sekali. Present continuous tense kan begitu, Pak. Ya. Artinya sebuah kata perintah yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Dasar kita melakukan kasih adalah kasih yang telah dilakukan oleh Yesus. Yesus sendiri telah memulai kasih itu yang kita kenal dalam Alkitab dengan istilah kasih agape. Ya, agapao. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang tidak melihat si apakah cantik, apakah ganteng, apakah kaya, apakah golongan bangsawan, apakah hamba kaunan dan sebagainya. Tidak, saudara-saudara. Tetapi kasih yang disalurkan Allah melalui Yesus Kristus kepada umat manusia adalah kasih yang benar-benar tulus dan tidak menuntut balas, yaitu ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Itu kasih yang tertinggi, saudara. Ayat Alkitab berkata, saudara-saudara, siapakah yang mengorbankan nyawanya hanya untuk saudara-saudara, apalagi orang yang tidak kenal? Kan hanya Kristus, saudara-saudara. Pengorbanan Kristus semua dibungkus dan dibingkai di dalam kata kasih. Itulah sebabnya, saudara-saudara, berulang-ulang Yesus menyampaikan, kasihilah sesamamu umat manusia seperti dirimu sendiri. Kutipan dari Alkitab Perjanjian Lama, seluruh hukum Taurat, saudara-saudara, hanya disimpulkan dalam dua kalimat, saudara, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu berarti, saudara-saudara, ketika seseorang anak Tuhan memperlakukan orang lain dengan tidak baik, itu berarti dia sedang melukai dirinya sendiri. Benar? Yohanes berkata, saudara-saudara, bahwa kita ini adalah ranting, kita ini adalah cabang yang keluar dari satu pokok, yaitu pokok anggur yang benar, yaitu Yesus, saudara-saudara. Kita sebagai anak Tuhan, kita keluar dari satu cabang, satu pokok, Kita keluar dari satu batang, keluar begitu banyak dari ranting, dari dahan keluar ranting, daun dan sebagainya. Di sanalah menghasilkan buah. 2 minggu yang lalu saya berkhotbah, saudara-saudara, tentang buah. Saya berkata bahwa sebuah pohon yang berbuah, buah itu keluar dari ranting, saudara-saudara. Tapi pohon itu tidak pernah pilih kasih. Oh, ini orang ini yang aku kasih, orang ini yang tidak boleh makan buahku. Dan pohon itu juga tidak pernah berkata, silakan bayar dulu sebelum ambil buahku. Dan pohon itu ketika berbuah tidak pernah menikmati buahnya. Tapi pohon berbuah untuk dinikmati oleh orang lain. Demikianlah gambaran sebagai anak-anak Tuhan. Dalam konteks pembacaan kita, saudara-saudara, ketika Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang-orang Kristen yang ada di provinsi Asia pada waktu itu, dalam masa penderitaan di bawah pemerintahan kerajaan Roma pada waktu itu, saudara-saudara, hendaklah kamu mengasihi sekalipun orang-orang di antara kamu hidup dalam kebejatan moral, hidup dalam permusuhan, hidup dalam kebencian, hidup dalam tipu muslihat, saudara-saudara, tidak pandang bulu termasuk saudara-saudaranya. Tapi yang akan membedakan
yang membedakan kamu dengan orang lain, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi, karena kamu telah dikuduskan oleh firman kebenaran. Allah mau supaya identitas kita, saudara-saudara, dapat diketahui secara jelas untuk membedakan orang jahat dan anak-anak Tuhan. Kalau tidak ada kasih, saudara-saudara, apa bedanya kita dengan mereka? Betul Pak Pendeta ya? Betul Pak Pendeta. Apa bedanya, saudara? Mereka juga orang kaya, kita juga bisa kaya. Tapi satu hal yang harus membedakan adalah nilai moral harus jauh lebih tinggi yang kita miliki daripada orang-orang yang di luar Kristus. Dalam beberapa waktu dan sekitar 2 hari yang lalu, saudara-saudara, kita membaca banyak berita tokoh agama, pemimpin agama, saudara-saudara, menghabisi 12 orang lebih, melahirkan berapa banyak anak, ada yang mencabuli, begitu banyak, saudara-saudara. Jabatan kita tidak akan pernah menentukan kualitas hidup seseorang. Kedudukan kita tidak akan menentukan kualitas hidup kita. Tapi satu-satunya yang akan menentukan kualitas hidup kita ialah ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ketika kita sudah menerima penebusan dan kekudusan, itulah sebabnya Allah menuntut kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Paulus memberikan peringatan kepada jemaat yang ada di provinsi Asia pada waktu itu, saudara-saudara, untuk saling mengasihi, supaya identitas Kristus yang ada dalam dirinya akan nampak bagi orang lain. Nilai persekutuan yang ada dalam dirinya akan dilihat bagi dunia pada waktu itu, bahwa inilah makna hidup yang sesungguhnya, saudara-saudara. Yang kedua, Paulus memberikan perintah supaya saling mengasihi agar apa? Supaya kita saling menguatkan. Bukankah kita hidup dan bukankah kita hidup dan berasal dari pokok yang sama? Iya kan? Anda dan saya hidup dari pokok yang sama. Mungkin kita beda gereja, Pak, ya. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, no problem. Gereja itu hanya Allah. Tapi satu hal adalah kita harus punya identitas yang sama, punya kasih yang sama. Kasih yang diterjemahkan dalam ayat yang ke-22, saudara-saudara, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi, di situ adalah kasih filia. Itu dibawa dari kasih dari kasih agape. Minimal ada 2 dalam Alkitab kata yang diterjemahkan kasih, satu agape, dan itu adalah sebetulnya 2 kasih ini boleh dipisahkan. Bahwa orang yang menerima kasih agape di dalam Kristus, hendak ia melakukan kasih filia, persaudaraan yang sungguh-sungguh antar sesama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, begitu hebatnya manakala perintah Allah ini kita lakukan dalam hidup kita bersama. Di tengah-tengah pandemi virus corona yang hampir 2 tahun, saudara-saudara, di sini ada, saudara-saudara, panggilan kita untuk mengamalkan kasih terhadap sesama harus semakin nyata. Ada satu ilustrasi, saudara-saudara, yang sering saya sampaikan dalam khotbah. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah mendengarkan khotbah saya, pernah saya sampaikan seperti ini. Seorang bapak yang sedang terburu-buru di sebuah bandar udara, karena pesawat yang akan ditumpangi itu mungkin kurang lebih 5 menit
pintu ditutup, saudara-saudara. Dan ia mendengarkan dan dengar suara bahwa pemegang tiket asrama ini dengan kode penerbangan seperti ini dipersilakan untuk naik pesawat. 5 menit pesawat akan ditutup. Dan sang bapak ikut karena agak terlambat, lalu dia terburu-buru setengah berlari, saudara, jalan setengah berlari untuk menuju pesawat. Tanpa sadar ia menyenggol seorang anak kecil, gadis kecil yang sedang menjual buah. Dia menyenggol waktu tempat buah-buahan anak itu tersusun. Bisa dibayangkan ketika dia menyenggol dan bakul itu, saudara-saudara, begitu buah-buahan itu berhambur di bawah lantai, saudara. Di bawah lantai. Tidak ada yang tersisa di bakul. Semua berhambur di bawah lantai, saudara-saudara. Lalu sang bapak itu secara spontanitas duduk dan memungut satu persatu buah yang berhamburan itu. Dan menyusun kembali ke bakul itu, saudara-saudara. Anak itu berdiri dengan bengong, bukan membantu bapak itu. Walaupun bapak itu pakai jas berdasi mungkin lebih gagah dari saya malam ini. Ya, mungkin segagah dengan pendeta Melki. Lalu dia mungut satu-satu, bayangkan. Dan waktu sudah mulai kurang dari 5 menit, pintu pesawat akan ditutup, tangga pesawat itu akan dilepas. Dia mungut satu sampai tersusun rapi kembali, saudara-saudara. Lalu dia menyerahkan kepada pemilik si anak kecil itu yang berdiri bengong, menyaksikan perilaku dari sang bapak itu, saudara. Dengan setengah berlutut, bapak itu memberikan dan meminta maaf kepada anak kecil itu atas ketidakhati-hatian bapak itu sehingga dagangan dari anak kecil itu berhamburan di lantai, saudara. Tahu apa yang keluar dari mulut anak itu? Pertama, bukan terima kasih. Bukan. Tapi kata yang keluar dari mulut anak itu, dia berkata, apakah Bapak adalah Tuhan Yesus? Identitas Kristen harus menunjukkan Kristus dalam hidup kita, yaitu nilai kasih. Di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan persaingan yang tidak sehat, saudara-saudara. Sekarang kan, betul ya? Iya, sudah tidak sehat ya. Tetangga saja bisa dijadikan sebagai musuh kan? Saingan, saudara kandung. Bisa jadi kan? Tapi orang Kristen yang sejati, yang mengamalkan kasih persaudaraan antar sesama, yang didasari tentang kasih Kristus dalam hidupnya, harus tampil di depan untuk menjadi panutan, menjadi terang dan garam, untuk menunjukkan kualitas hidup yang tertinggi, bahwa kualitas hidup itu tidak didasarkan pada harta benda, tidak didasarkan pada jabatan, tidak didasarkan pada struktur sosial yang kita miliki, walaupun itu tidak salah. Tidak didasarkan pada keinginan untuk menguasai harta warisan orang tua kita. Tapi kualitas hidup kita didasarkan pada kasih Kristus yang kita terima melalui peristiwa Natal. Karena itu, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, berhentilah untuk tidak saling mengasihi. Berhentilah untuk saling menggosipkan satu dengan yang lain. Saya pernah sedikit kesal, saudara-saudara, dan saya pernah cerita, termasuk ke istri saya. Itu kenapa? Karena ada beberapa orang yang saya kenal, karena saya berteman di Facebook, saya tidak sebut namanya. Saya tidak sebut nama. Salah sedikit itu membuat postingan, mengupdate status. Statusnya apa? Adalah nyinggung saudaranya, nyinggung temannya,
nyinggung tetangganya, nyinggung sahabat gerejanya, hanya karena berbeda pendapat. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah kegiatan di Bogor yang kami ikuti saudara-saudara. Saya ikuti siang itu, ada ceramah tentang mengampuni. Lalu ada seorang ibu bertanya gini, karena penceramahnya adalah seorang ibu juga ya. Dia bilang begini, Bu, gimana caranya mengampuni dengan tulus? Karena saya sudah mengampuni, tapi saya selalu ingat-ingat kesalahannya, tidak pernah lupa dalam hati saya. Lalu di belakang karena kami bapak-bapak, saya bilang gini, orang sulit lupa kesalahan orang lain. Orang sulit mengampuni orang lain karena selalu memandang dirinya lebih baik dari orang lain. Hati-hati memposisikan diri kita lebih baik dari orang lain. Itu kenapa saudara-saudara, ketika ada orang memposisikan hidupnya dan dirinya lebih baik dari orang lain, sulit kita mengamalkan kasih persaudaraan, sulit kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Padahal mungkin jauh lebih banyak kita melukai hati orang lain. Berapa banyak kita dilukai orang lain dan berapa banyak kita melukai orang lain, saudara-saudara. Terlalu banyak yang kita hitung adalah berapa banyak istri saya melukai hati saya, berapa banyak saudara saya, teman saya dan lain sebagainya, suami saya. Tapi pernah enggak kita renungkan berapa banyak kita melukai orang lain? Berapa banyak enggak kita melukai orang lain? Yesus datang ke dalam dunia ini. Kalau ia akan menghitung berapa banyak orang yang melukai hatinya, enggak mungkin datang ke dalam dunia, saudara-saudara. Enggak mungkin datang membawa kasih pengampunan. Tapi ia tidak pernah memandang berapa banyak orang yang melukai hatinya. Berapa kali ia dilukai, berapa kali ia dikecewakan, saudara-saudara. Tapi ia kesampingkan semuanya itu, saudara-saudara. Ia datang mengasihi umat manusia, supaya umat manusia yang jatuh ke dalam dosa diangkat kembali kepada posisi yang mulia, supaya umat manusia yang ditebus itu dapat mengamalkan nilai-nilai filia, nilai-nilai kasih persaudaraan yang tulus, yang sungguh-sungguh kepada umat manusia, supaya di dalam diri orang itu akan nampak Kristus seperti Bapak tadi. Pertanyaan saya adalah, berapa banyak kita mengasihi saudara kita? Berapa banyak kita mau mendoakan orang-orang yang kita anggap sering melukai hati kita, saudara-saudara? Daripada membuat status di medsos, iya kan? Daripada membuat apa ya namanya ya? Membuat gosip dan lain sebagainya. Berapa banyak kita berlutut di hadapan Tuhan, kasihilah Dia Tuhan. Ubahlah hidupnya. Daripada kita membuat di medsos, saudara-saudara, yang tidak akan menyelesaikan apa-apa. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya sekali lagi baca ayat ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kamu adalah orang-orang yang telah suci karena kamu telah dibenarkan menurut surat Roma. Saya pernah pelajari tentang kata dibenarkan. Kata dibenarkan itu adalah di mana satu kondisi Allah melihat dalam diri kita tidak ada cacat celah. Itulah yang disebut dengan dibenarkan. Sehingga kamu dapat ini.
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan apa yang tulus, bukan kasih persaudaraan yang pura-pura, bukan kasih persaudaraan yang ujung-ujungnya menipu, bukan kasih persaudaraan yang ujung-ujungnya membuat orang menangis. Tapi kasih persaudaraan yang tulus adalah kasih yang dapat membangun, kasih yang dapat menguatkan orang lain, kasih yang dapat orang lihat sebagai identitas khusus atau unik bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di Antioquia, pertama kali orang menyebut pengikut Kristus sebagai apa? Kristen. Ya kan? Di Antioquia, kata Kristen itu bukan dari orang Kristen loh. Itu bukan orang Kristen. Tapi kenapa orang-orang kafir pada waktu itu memberi nama pengikut Kristus sebagai orang Kristen? Pertama adalah karena hidupnya identik dengan Kristus. Di mana orang-orang pertama pada waktu itu, orang-orang percaya membangun sebuah community atau komunitas persaudaraan yang begitu erat, saling mendoakan, saling menolong, saling berbagi satu dengan yang lain seperti pada jemaat mula-mula. Ya kan? Yang kedua, arti dari Kristen itu adalah mereka milik Kristus. Ada dua pengertian di KTP Anda dan saya. Terdapat kata Kristen yang memiliki dua pengertian. Pertama, hidup identik dengan Kristus karena kasih. Yang kedua adalah milik Kristus. Tapi jangan sampai loh, hanya KTP kita yang milik Kristus yang berbahaya. Ya Pak Yohania, ya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, melalui momen Natal, melalui peristiwa pandemi virus corona yang hampir 2 tahun ini, saudara-saudara, kita berharap bahwa kualitas hidup kita semakin meningkat. Mari kita belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita belajar untuk memberi pengampunan satu dengan yang lain. Mari kita belajar untuk menerima kekurangan orang lain. Terkadang saudara-saudara yang paling banyak adalah kita sulit untuk menerima kekurangan orang lain, tapi kita sangat memaksakan untuk dipahami. Iya kan? Ya. Jangan seperti lagu wanita itu hanya mau dimengerti. Ya, itu kan lagu duniawi, bukan lagu rohaninya. Ya, betul ya. 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 Walaupun ada lagu wanita hanya mau dimengerti, tapi jangan, saudara-saudara. Tapi kita mau belajar untuk mengerti dan menerima orang lain supaya kita boleh mengasihi satu dengan yang lain. Bagaimana kita mengasihi musuh kita kalau sesama kita tidak bisa kasihi? Ya kan? Sedangkan perintah Kristus itu perintah yang sempurna loh. Tadi dalam Matius pasal 5 ayat 39. Yesus mau kita mengasihi musuh kita, tidak membalas dendam kan? Yesus mau. Apalagi sesama kita. Bayangkan kalau anggota tubuh kita, saya kurang lebih 3 hari sakit. Mungkin karena kecapean. Kemarin sore kami ke dokter, sampai bunuh bersama dengan istri, saudara-saudara. Ya, mungkin pilek, tapi kok sampai telapak kaki itu sakit. Setiap malam saya suruh anak saya untuk mijit-mijit. Hanya karena pilek saja bagian atas. Demikianlah adanya gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dari dan tertanam dari satu pokok yang sama, yaitu Kristus. Mungkin ada kita sebagai tangan,
sebagai mata, sebagai jari, sebagai kaki dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi ketika satu bagian tubuh yang sakit, terluka, teriris, semua bagian tubuh yang lain akan merasakannya, saudara-saudara. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Segenap anggota persekutuan doa Mak Palambang Batu khususnya malam ini melalui Natal kita bersama, mari kita renungkan baik-baik tema ini. Mengakhiri seluruh agenda hidup kita dan pelayanan kita di tahun 2021 ini, mari kita bersama-sama merenungkan. Jangan renungkan hidup orang lain, tapi belajarlah kita renungkan hidup kita. Apa yang kita buat dalam sepanjang 2021. Apa yang kita sudah buat dan kita lakukan bagi sesama, bagi keluarga di tahun 2021 ini. Dan resolusi apa yang akan menjadi pembaharuan hidup kita untuk memasuki 2022. Dan di dalam persekutuan kita selama ini, apa yang kita akan lakukan ke depan, saudara-saudara, untuk mewujudkan tali silaturahmi melalui kasih yang kita amalkan berdasarkan kasih agape, kasih Kristus yang kita terima, dan melalui perintah Kristus yang berulang-ulang kali Ia sebutkan saudara-saudara untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudara yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau orang tidak mengasihi bukan lahir dari Allah, iya kan? Yohanes 1 ayat 47. Yohanes 1 ayat 4 21, tadi 4 ayat 7, sekarang ayat 21 di pasal 4. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa yang mengasihi Allah, ia juga mengasihi saudaranya. Tidak dipisahkan, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Dalam Yohanes 13:34, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku, kata Yesus, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus, kata ada situ, harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, supaya seperti aku telah mengasihi kamu. Luar biasa, saudara-saudara. Mari kita merenungkan baik-baik, saudara-saudara. Sekali lagi saya ulang, di akhir tahun 2021 ini, mari kita merenungkan hidup kita, apa yang kita sudah buat bagi sesama. Jangan merenungkan orang lain, biar kenal orang lain, merenungkan hidupnya sendiri. Iya kan? Jangan kita lebih banyak merenungkan orang lain daripada merenungkan diri sendiri, saudara. Tapi mari kita lebih banyak merenungkan diri, apa yang kita sudah buat untuk Tuhan dan apa yang kita sudah buat untuk sesama. Mungkin selama ini kita rajin ke gereja, tidak ada satupun kegiatan persekutuan ibadah yang kita lalaikan bersama-sama, saudara-saudara, dan itu baik adanya dalam pandangan Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan semakin giatnya kita hidup dalam gereja, dalam persekutuan, semakin lamanya kita mengiring Tuhan, maka semakin banyak juga kasih yang kita lakukan kepada sesama kita? Apakah seiring pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan sama seperti yang kita lakukan buat sesama kita, saudara-saudara? Yesus berkata, apabila engkau ingin pergi beribadah, lalu engkau tidak berdamai dengan saudaramu, pulanglah ke rumahmu dulu. Pergilah berdamai dengan saudara-saudaramu, lalu engkau masuk dalam rumah Tuhan. Karena tidak akan pernah berarti apa yang kita buat
kepada Tuhan tidak akan pernah berarti pelayanan yang kita buat Tuhan, tidak akan pernah berarti persekutuan dan pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan ketika kita masih mendendam dan menyimpan setitik kebencian bagi saudara-saudara kita. Allah mau malam ini saudara-saudara kita merenungkan baik-baik firman Tuhan ini, supaya di akhir tahun ini saudara-saudara kita dapat memiliki resolusi yang baik untuk semakin hidup lebih baik, semakin menunjukkan kasih persaudaraan di antara kita, semakin kita menguatkan satu dengan lain, dan semakin kita mengeluarkan identitas, ciri khas hidup kita yang akan membedakan dengan orang-orang yang belum memiliki hidup yang kekal di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman. Hamba telah berhenti berbicara, tapi kami mohon Roh Kudus yang menjadi guru ilahi bagi kami tidak akan pernah berhenti berbicara dalam hati kami bersama-sama untuk mengajarkan kasih, sehingga kami dapat mengamalkan kasih persaudara antar sesama, karena Kristus telah mengasihi kami tanpa syarat, dan Kristus telah memberi perintah bagi kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Berikanlah kami ketulusan. Roh Kudus kami mohon di dalam nama Yesus akan berbicara, akan bekerja untuk menolong dan mengurapi kami bersama-sama, untuk memberikan kami keberanian dan ketulusan saling mengasihi dan saling mengampuni satu dengan yang lain, untuk memberikan kami kesadaran bahwa sebagai anak-anak Tuhan kami hidup dari satu pokok yang sama. Berkatilah kami bersama-sama, dan kiranya ke depan Tuhan persekutuan doa pelambang batu semakin maju, karena kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Tuhan ini mengingatkan bagi kita semua untuk saling mengasihi dalam kehidupan kita. Oh Yesus Kristus yang kita rayakan malam ini mendorong kita untuk mencari-cari jalan baru yang kreatif dalam kehidupan kita. Bahwa di mana kita harus saling mengasihi, mewartakan keadilan, menyampaikan kabar baik, sekalipun kita berada di tengah pandemi, tapi menyadarkan kita bahwa saling mengasihi itu sungguh indah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Kepada hamba-Nya kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Saat ini Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita lewat usaha kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang sedang berada di rumah mengikuti ibadah perayaan Natal malam ini, bisa mentransfer ke rekening bendahara BDKMB. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian dari Kidung Jemaat. Hai dunia, hai dunia gembiralah dan sambut Raja. Dunia gembira dan sambut Raja. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur.
Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat kepada Bapak Pendeta Melki Pailang. Kami silahkan. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus pada malam hari ini, kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu, tak henti-hentinya Tuhan menaikkan pujian dan syukur hormat kami kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu sempurna bagi kami, di mana Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau sudah datang untuk menebus kami dari segala bentuk dosa dan kejahatan kami, dan menjadikan kami umat-Mu, menjadikan kami milik-Mu Tuhan Yesus. Itu adalah karya Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka sungguh patut dan layaklah kalau malam hari ini Tuhan kami sekelompok umat-Mu, bahkan setiap umat-Mu, menaikkan puji dan syukur ke hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Firman ini tidak akan lewat begitu saja, tapi benar-benar akan mengambil tempat yang terindah di dalam hati kami semua yang menyempatkan diri mendengarkan firman Allah pada malam hari ini. Dan firman-Mu tidak hanya kami sekedar simpan, tapi akan benar-benar kami akan praktekkan dalam kehidupan kami, di mana kami akan belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi tanam materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan memberkatilah hamba-Mu yang telah berhenti memberitakan kebenaran firman Allah. Hamba-Mu boleh berhenti, tapi biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang akan lebih jauh berbicara dan menjelaskan lebih dalam lagi tentang rahasia kebenaran firman Allah dan rencana Allah yang begitu indah di dalam setiap kehidupan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami benar-benar semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin hari semakin belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah benar-benar ciri atau karakter Kristus itu nampak di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap langkah kami, dalam setiap tutur kata kami, dimanapun kami berada, baik itu di rumah kami, di pekerjaan kami, di lingkungan kami, bahkan dimanapun Tuhan, biarlah kiranya kasih Kristus tetap kami senantiasa pancarkan setiap hari. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur keluarga besar Maaf Lampang Batu bersama dengan saudara-saudara kami yang bisa mengikuti Natal pada malam hari ini. Ini adalah kesempatan yang terindah bagi kami. Sekali lagi Tuhan, Engkau masih memberi kami waktu dan kesempatan walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit. Tapi Engkau selalu punya cara Tuhan untuk menolong kami, melawat kami. Sehingga sampai pada malam hari ini kami keluarga besar Maaf Lampang Batu masih bisa kembali merayakan Natal. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Natal benar-benar akan menjadi milik kami. Dan kami pun tidak hanya sekedar kami yang memiliki berkat Natal, tapi kami rindu setiap umat-Mu Tuhan. Sepanjang bulan Desember ini, dalam mempersiapkan Natal-Natal mereka, mereka juga boleh benar-benar menikmati arti Natal yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar sebuah perayaan, tapi biarlah benar-benar makna Natal, makna kelahiran Kristus itu akan benar-benar kami nikmati dalam setiap kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu Bapa. Untuk itu, mari Tuhan Engkau melawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dengan lawatan kasih-Mu Tuhan Yesus, Engkau akan tetap menyatakan, walaupun sekali lagi di tengah-tengah situasi yang sulit yang melanda seluruh dunia ini, tapi kami yakin di balik bencana ini Tuhan, karya Tuhan masih jauh lebih dahsyat, kuasa Tuhan masih lebih besar, yang akan menolong kami setiap umat-umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk itu kami berdoa secara khusus Tuhan buat setiap umat-umat-Mu yang saat ini dalam kondisi tubuh yang sakit, dimanapun mereka berada. Apakah itu hamba-hamba-Mu, apakah itu umat-umat-Mu, bahkan mungkin keluarga kami masing-masing saat ini terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka. Dan penyakit apapun yang mereka derita, kami percaya bahwa di dalam tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu terlalu ajaib untuk menolong setiap umat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Untuk itu kami minta bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu akan nyata melawat setiap umat-Mu yang dalam keadaan tubuh yang sakit. Ada juga banyak yang sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan, pergumulan, masalah dalam hidup.
khususnya masalah ekonomi saat ini. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau punya cara untuk melawat, untuk menolong setiap umat-Mu. Sebagaimana Tuhan bisa melawat janda Sarfat melewati masa yang sulit. Kami yakin juga setiap kami umat-umat-Mu Tuhan yang ada saat ini, Tuhan pasti akan melawat kami setiap pribadi lewat pribadi. Sehingga kami Tuhan mampu melewati hari-hari demi hari walaupun dalam situasi yang sulit. Tapi kami yakin berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti mengalir dalam setiap keluarga umat-umat-Mu, mengalir dalam setiap keluarga para hamba-hamba-Mu, bahkan khususnya mengalir bagi setiap kami keluarga besar Pelambang Batu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ada banyak Tuhan Yesus yang sedang berduka cita saat ini Tuhan, khususnya keluarga besar Pelambang Batu. Kami tahu itu ada banyak yang sedang berduka cita saat ini, karena ada di antara kelasana keluarga mereka yang Tuhan panggil. Tapi Tuhan, melalui kesempatan ini kami juga mendoakan mereka. Tuhan tolong lawat setiap keluarga Pelambang Batu. Bahkan umat-umat-Mu yang lainnya sedang berduka cita. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan sejati kepada mereka. Sehingga mereka tidak akan larut di dalam duka. Tapi mereka semuanya kembali bangkit dan menatap hari-hari ke depan. Terima kasih karena kami tahu kami semua satu saat akan mengalami yang namanya kedukaan itu. Terima kasih Tuhan. Ada banyak juga umat-umat yang saat ini dalam kelemahan. Kami mohon kekuatan-kekuatan baru dari Allah. Ada banyak umat-umat-Mu yang sedang mengalami jalan buntu. Kiranya Tuhan tolong buka jalan selebar-lebarnya. Ada banyak juga umat-umat-Mu Tuhan Yesus yang hidup dalam kebapaan. Kami berdoa kiranya Tuhan kirim berkat-Mu melalui orang-orang yang lain telah berkati secara materi Tuhan untuk membantu juga saudara-saudara kami yang hidup dalam kebapaan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak Tuhan Yesus yang dalam kelemahan Tuhan memberikan kekuatan. Bahkan ada banyak juga umat-umat-Mu yang telah jatuh di dalam lumpur dosa. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau angkat mereka kembali, Engkau tebus mereka kembali. Bahkan terlebih kami berdoa juga ada banyak umat-umat-Mu yang telah tinggalkan Tuhan saat ini. Mereka telah berpaling daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengawat mereka kembali dan Engkau menarik mereka kembali dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kembalikan cinta-Mu yang mereka pernah alami selama ini. Biarlah mereka kembali datang kepada Tuhan merendahkan diri. Bahkan sementara umat-umat-Mu seberapa banyak yang ada setia mengiring Engkau sampai saat ini. Kami berdoa biarlah kiranya kekuatan-kekuatan baru yang akan selalu melingkupi setiap umat-umat-Mu. Sehingga setiap umat-Mu boleh tetap setia mengiring Engkau. Karena kami tahu di balik kesetiaan kami sebagai umat-Mu ada mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bahkan kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami sangat cintai ini. Mari Tuhan Engkau lawatlah bangsa negara kami ini Tuhan. Lawatlah seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Kau akan memulihkan dari segala krisis yang sedang terjadi. Bahkan terlebih kami rindu negara kami ini aman, damai, sejahtera kembali. Sehingga Tuhan khususnya kami umat-Mu bisa bebas berbakti dan beribadah. Bahkan kami berdoa buat para pemerintah kami dari presiden sampai tingkat RT. Tuhan karuniakan mereka semua hikmat pengetahuan. Sehingga mereka mampu menjalankan roda pemerintahan yang seadil-adilnya. Ya Bapa, terima kasih demi kesejahteraan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan khususnya kami berdoa bahwa seberapa banyak kami keluarga Pelambang Batu. Walaupun kami dipisahkan dengan jarak karena situasi seperti saat ini Tuhan. Tapi kami bersyukur melalui media ini Tuhan kami bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Bahkan kami bisa sama-sama merayakan Natal. Kami yakin dilawat oleh Tuhan. Dengan lawatan kasih-Mu melalui perayaan Natal keluarga besar Pelambang Batu. Terima kasih Tuhan untuk itu, lawat kami semua dengan lawatan kasih-Mu. Bahkan kami juga berdoa buat himpunan masyarakat Toraja yang ada di Bandung dan sekitarnya. Tuhan melawat kami semuanya. Melawat juga para pengurus-pengurus hikmat. Melawat para pengurus-pengurus Pelambang Batu. Bahkan kami bergabung dari berbagai gereja. Gereja Toraja Bandung, Gereja Toraja Cimahi, Gereja Kibait, kami dari Gereja Pantekosta. Kami yakin gereja bukan menjadi hambatan, organisasi bukan menjadi hambatan untuk memisahkan kami satu dengan yang lain, tapi kasih Kristus mempersatukan kami satu dengan yang lain. Sehingga kami bisa tetap bersama-sama bergandengan tangan untuk setia mengiring Engkau Tuhan. Maka kami yakin kami semua akan memperoleh dan mewarisi kerajaan surga semawi. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Kami juga berdoa buat umat-umat-Mu yang telah memberi korban persembahan.
Kiranya hati mereka yang rela berkorban, tangan mereka yang terulur, kiranya Engkau akan memberkati dan membalasnya kembali kepada mereka. Sedikit mereka tidak merasa rugi, bahkan berkekurangan karena telah memberi kepada Tuhan, memberi kepada pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan akan membalasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekali lagi berkati kembali terus acara kami ini sampai pada selesainya. Semua hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kepada hambanya diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sidang masa raya Natal yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita bersama malam ini. Saya persilahkan untuk berdiri. Doa berkat sebentar oleh Bapak Pendeta Melki Pailang. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 100. Muliakanlah, muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera
kiranya berkat rahmat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pimpinan penyertaan penggembalaan daripada Allah Rohul Kudus akan menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Sampai di sini ibadah perayaan Natal kita bersama malam ini, bersama dengan keluarga besar Persekutuan Doa Mak Palampang Batu, Bandung Cimahi dan sekitarnya, dan seluruh undangan peserta Natal. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan ketenangan kita bersama dalam beribadat. Sekalipun banyak kendala, tapi puji nama Tuhan, ibadah perayaan Natal kita berjalan dengan baik. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam poin yang keempat, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PDKMB Bandung Cimahi. Yang kedua, Ketua Hikmat Bandung Cimahi. Kami persilahkan. Bapak Ibu Pendeta yang kami hormati, Ketua Hikmat Majelis Gereja dari Gereja Toraja Bandung, Cimahi, dari Gereja Kibait dan GPDI, serta sidang masyarakat Natal yang berbahagia. Shalom, salam sejahtera dan kasih Kristus. Kita bersyukur bahwa oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan, serta hati yang penuh syukur dan sukacita untuk dapat merayakan Natal bersama Persekutuan Doa Keluarga Mak Palampang Batu, Bandung, Cimahi, dan sekitarnya di tahun 2021 ini. Syukur dan sukacita kita nyatakan karena sudah diberi kesempatan bernatal di tengah masa pandemi yang belum juga usai sampai saat ini. Walaupun kita lakukan secara sederhana melalui Zoom tanpa tatap muka. Tahun yang lalu kita tidak melakukan peringatan Natal di PDKMB karena adanya PPKM dan juga kita belum familiar dengan penggunaan fasilitas teknologi Zoom, salah satu aplikasi teknologi di era new normal saat ini. Bapak, Ibu, Saudara sidang masyarakat Natal yang kekasih, bahwa Natal dimaknai sebagai wujud nyata kasih Allah yang akan manusia yang begitu besar untuk menyelamatkan kita, manusia, dari kuasa dosa, melalui kasih Allah yang nyata di dalam Kristus Yesus, yang malam hari ini kita peringati hari lahirnya. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan merupakan tema Natal malam hari ini, dan dengan mengambil subtema mengamalkan kasih persaudaraan antar sesama dalam perspektif kasih Kristus bagi Natal kita malam hari ini. Tema ini harusnya mendorong kita untuk terus-menerus mensyukuri cinta kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Dan sebagai rasa syukur kita itu, hendaknya kita merefleksikannya dalam kehidupan nyata kita, melalui kasih persaudaraan dalam lingkup keluarga, dalam lingkup Persekutuan Mak Palampang Batu, dan juga di lingkup di mana kita berada. Dan saya rasa di masa pandemi ini adalah saat di mana setiap kita yang diharapkan tinggal di rumah memaknai momen ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan kasih yang tulus
hidup yang rukun dan damai dalam keluarga kita, ya, bersama anak-anak, kakak adik, orang tua, serta oma opa. Kalau kita mengambil Mazmur 31 ayat 133 ayat 1 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mengingatkan ulang tentang indahnya hidup bersama dengan rukun yang tentunya dibangun dan dikembangkan sebagai ucapan syukur atas cinta kasih Tuhan yang telah kita terima secara cuma-cuma. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, selaku pengurus PDKMB Bandung, dengan sukacita perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami kepada semua yang berkenan hadir mengambil bagian dalam perayaan Natal secara virtual malam ini. Pengurus Hikmat atau PMT Jawa Barat, Jemaat Gereja Toraja, Jemaat Bandung, Jemaat Cimahi, GPDI, Gereja Kibait, dan kami tidak menyebutkan satu persatu hamba Tuhan yang hadir malam hari ini bersama kita, dan terutama kepada segenap anggota PDKMB. Dan spesial apresiasi bagi yang terhormat kami sebut Bapak Willem Pali dan tim yang telah membimbing kami anggota MAAF Lampang Batu dalam paduan suara secara virtual, sehingga dengan sukacita dapat membawakan paduan suara secara virtual. Paduan suara yang pertama secara virtual bagi MAAF Lampang Batu Bandung. Dan khusus kepada panitia kaum milenial PDKMB yang telah bekerja dan berjerih lelah mempersiapkan perayaan Natal ini dengan baik. Perkenankan kami wakil pengurus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Tetap semangat dalam melayani Tuhan di masa muda kalian. Tuhan memberkati. Kami mohon maaf karena ternyata pelaksanaan secara virtual ini banyak ditentukan oleh faktor eksternal. Antara lain, cuaca juga mempengaruhi jaringan. Kami informasikan bahwa kami yang malam hari ini di Depok mengikuti acara ini dengan suara yang terputus-putus. Dan mudah-mudahan itu tidak berlaku bagi Bapak Ibu di Bandung atau tempat yang lain. Tetapi itulah kondisi keterbatasan kita yang ada. Sekali lagi atas nama pengurus kami ucapkan permohonan maaf. Akhirnya perkenankan kami selaku Ketua Pengurus PDKMB menyampaikan selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Akhirnya Tuhan tetap menolong kita. Bersemangat, Bongi Melo. Yang kedua, Ketua Hikmat Bandung Cimahi. Halo, kedengaran? Halo? Terdengar jelas, Om. Terdengar jelas. Ya, sudah jelas. Ya, saya hormati pengurus PDKMB, para hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja yang hadir, dan seluruh sidang masyarakat Natal yang hadir pada malam ini. Selamat malam kepada kita semua. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kesulitan, di mana hampir 2 tahun kita tinggal di rumah, kita sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan seperti malam ini. Minggu lalu, Bandung Selatan melaksanakan Natal yang sederhana dan indah, dan malam ini PDKMB melaksanakannya dengan cara yang lain, itu virtual murni. Saya kira sama indahnya. Dan mewakili kumpul masyarakat Toraja seluruh Bandung dan Cimahi dan Hikmat Jawa Barat, mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru kepada keluarga MAAF Lampang Batu. Tema yang diambil kali ini saya kira sangat bagus sekali. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Sebagai umat Kristen saya kira kita tahu bahwa cinta kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Tetapi bagaimana kita melaksanakan cinta kasih kita sesama manusia tergantung bagaimana kita menghayati cinta kasih Kristus kepada kita. Di dalam melaksanakan cinta kasih itu banyak cara yang dilakukan orang.
Ada orang pada waktu masa Natal seperti begini, mengunjungi panti asuhan, kemudian difoto, dan itulah sebagai cinta kasih. Tetapi yang kita inginkan sebagai satu komunitas Toraja adalah cinta kasih yang berlangsung terus-menerus. Cinta kasih sebagai sang Torayan bisa kita laksanakan di dalam komunitas, baik sebagai gereja, kita di Bandung berbagai gereja yang ada, baik sebagai satu dalam kerukunan seperti Mapalempang Batu, dan kerukunan baik sebagai satu kelompok rayon seperti Bandung, Cimahi, Bandung Selatan, Bandung Timur. Disitulah kita melaksanakan cinta kasih kita kepada sang manusia. Dan yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita melaksanakan secara terus-menerus. Bukan adalah cinta kasih yang sesaat, tetapi cinta kasih yang berkelanjutan dan bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita. Oleh karena itu dalam keadaan susah seperti begini, marilah kita melihat tetangga kita, melihat saudara kita, ya untuk ada WA, kita WA, kalau sudah tidak ada WA, bertanya kenapa. Dan selama masih jauh WA berarti itu masih sehat. Dan kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Tapi semoga kalau gelombang ketiga ini tidak bisa masuk ke Indonesia, maka mungkin Februari kita sudah mulai hidup lega. Ya, oleh itu tergantung daripada kita bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan, karena ternyata TB yang baru ini sangat ganas. Sudah mulai terdeteksi, tapi deteksi kasusnya, tetapi belum bisa kita katakan ada, karena tidak bisa kita konfirmasi dengan tes PCR. Oleh itu tetap berwaspada, dan mudah-mudahan kita diberikan berkat dari Tuhan dan kita bisa melampaui masa-masa yang sulit ini, dan tetap kita membangun kebersamaan dalam berbagai komunitas sebagai orang Toraja dimanapun kita berada. Kurang semangat. Kurang semangat. Wong pasakiki salamintu lan akan katuanta. Kita akan masuk dalam poin yang kelima tentang Ramadama. Kami mengucapkan kepada keluarga besar Mapalempang Batu dan semua persekutuan Toraja, selamat Hari Natal 25 Desember 2021. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Dalam situasi ini, mari kita menjalani falsafah hidup persaudaraan kita sebagai karakter khas orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sebagai saudara dan saudari, semua diharapkan untuk saling menunjukkan kasih dalam aksi nyata. Selamat malam, shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mau foto bareng kah? Hostnya bisa tampilkan foto-foto keluarga gitu? Oh iya. Selamat Natal.